Oke, baik. Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Saya Arniana Kalalu. Video ini merupakan tugas mata kuliah dari Sosiologi Terapan yang ke-12. Tugas ini merupakan tugas mingguan yang dikumpulkan pada saat kuliah Sosiologi Terapan berlangsung. Dan selanjutnya buku ini merupakan buku yang ke-12 dan buku ini secara umum membahas tentang masyarakat dari sistem informasi operasi dalam global yang dinamis lingkungan bisnis. Jadi itu gambaran umum tentang buku yang ke-12 ini. Selanjutnya, sebelum saya membaca dan menjelaskan beberapa materi sebentar, terlebih dahulu saya mohon maaf kepada teman-teman, kepada Bapak, jika video yang saya buat ini tidak sesuai dengan keinginan Bapak bahkan teman-teman. Untuk itu saya mohon maaf. Dan untuk itu ada beberapa materi yang saya siapkan dalam bentuk PowerPoint dan sebentar saya akan menampilkan beberapa materi yang saya telah siapkan. Topik dari buku ini adalah tentang masyarakat, sistem informasi operasi dalam global yang dinamis lingkungan bisnis. Oke, bab pertama, taksonomi dari masyarakat informasi, kekuatan perubahan. Masyarakat informasi adalah konsep kabur. Itu dianggap sebagai jawaban untuk masalah yang diciptakan oleh modus operandi pasca industri. Dalam ekonomi modern, pertumbuhan ini berkat kemajuan teknologi komunikasi informasi pada awalnya abad 21. Kebutuhan akan penanganan dan pemrosesan informasi di dunia masyarakat dibentuk oleh tren berikut. 1. Politik di era pasca Perang Dingin. Tatanan dunia baru dapat mengarah pada pembentukan 1000 negara dan internasional yang sangat terdesentralisasi masyarakat. Tren di integrasi fisik ini akan membutuhkan alat untuk berintegrasi entitas ini secara informasi. Akhirnya, sistem negara baru ini akan terjadi berdasarkan infrastruktur komunikasi info baru yang membutuhkan info sistem dan layanan komunikasi. Yang kedua, demokratisasi dan penciptaan perdamaian. Masyarakat ingin menjadi lebih baik diinformasikan, oleh karena itu mereka membutuhkan lebih banyak komunikasi berdasarkan kebebasan berbicara dan solusi seperti internet. Yang ketiga, globalisasi informasi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknik dan merupakan kekuatan pendorong utama dalam transnasionalisasi ekonomi. 2. Starbucks memprediksikan bahwa kapitalisme terprogram dalam komputer masyarakat dimediasi akan mengintegrasikan semua pasar nasional dan menciptakan satu pasar internasional. Pasar nasional yang berikut: masyarakat informasi, alat baru, pikiran atau cara hidup baru. Dampak teknologi info komunikasi pada individu dan organisasi telah dianalisa di bawah publik masyarakat informasi sejak awal. Revolusi komputer di tahun 1960-an ini adalah sosio pandangan ekonomi tentang dampak komputer pada masyarakat secara umum. Meningkat peran komputer dan aplikasi jaringan
mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Sosiologi dan perintis komputer mencoba merasionalisasi peran komputer dalam masyarakat. Istilah masyarakat informasi pertama kali digunakan oleh Koyama pada tahun 1968 dan kemudian oleh rekan senegaranya Masuda pada tahun 1971 dalam rencana induk pembangunan masyarakat informasi Jepang. Berevolusi dari itu slogan-slogan pada tahun 1960-an sebagai masyarakat yang dilayani komputer. Sosiologi memandang masyarakat informasi sebagai masyarakat impian yang idealis, nilai-nilai dan tangan bersih yang tidak terlibat dalam ekonomi material yang kotor. Apakah itu realistis untuk berharap begitu banyak dari masyarakat informasi atau bahkan berpikir seperti itu sebuah masyarakat bisa ada? Jawabannya adalah tidak. Ekonomi pasca industri juga dikenal sebagai layanan atau ekonomi informasi. Telah dikurangi oleh Daniel Bell terhadap ekonomi elit, pengacara, pemodal, dan peneliti seperti ekonomi tidak dapat menopang ekonomi nasional dalam jangka panjang karena ekspor pekerjaan dan mengganggu perkembangan ekonomi yang matang. Interpretasi sempit dan masyarakat informasi sebagai budaya. Inti dari masyarakat informasi, kerangka sosial masyarakat informasi yang didefinisikan oleh Bell adalah hal baru, infrastruktur komputer, telekomunikasi, terintegrasi, yang mentransmisikan terstruktur fakta, ide, penilaian, atau hasil eksperimen. Bell memandang teknologi itu agen utama perubahan telah dipertanyakan oleh beberapa penulis sebagai contoh. John berpendapat bahwa teknologi baru bukanlah penyebab utama perubahan dalam masyarakat kita saat ini. Di sisi lain, Bell mungkin berpikiran sama cara tersebut jika mengacu pada tesis Mascalf dan Porat bahwa masyarakat informasi ditentukan oleh proporsi informasi, pengetahuan, kegiatan, materi. Baik, ada jenis-jenis masyarakat informasi. Istilah masyarakat informasi sudah cukup baik ketika pertama kali dijelaskan 30 tahun yang lalu. Saat ini, masyarakat informasi sedang berkembang dalam beberapa hal mutasi. Jenis masyarakat informasi adalah DDAT, Dossier Society, Big Brother Control. Revolusi industri memungkinkan untuk mengolah bahan-bahan seperti batu bara, logam, tekstil dengan volume dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Percepatan seperti itu pemprosesan material meningkatkan permintaan untuk mengendalikan operasi industri. Misalnya, banyaknya masalah penjadwalan koordinasi di masa-masa awal rel kereta api mengakibatkan koneksi yang terlewat atau kecelakaan. Berikutnya, masyarakat media massa, kesadaran yang diberikan. Istilah media massa seperti komunikasi dengan media seperti televisi, radio, koran, dan buku. Karakteristik massa yang paling menonjol komunikasi untuk sebagian besar bersifat satu arah. Untuk menarik sebanyak mungkin penonton, media ditujukan kepada orang-orang dalam jumlah terbesar sangat sering disebut terendah. Sejak munculnya televisi, media massa menciptakan masyarakat media massa yang dirangsang oleh media sebagai informan, juru bahasa, pembujuk, dan penghibur. Oke, baik. Itu beberapa topik dari buku yang ke-12 ini yang saya sediakan materinya. Materi ini rangkuman dari 3 bab. Jadi mohon maaf jika sedikit saja materi yang saya siapkan. Bapak dan teman-teman semua, mungkin itu beberapa penyampaian penjelasan
materi yang dari buku yang ke-12 ini. Saya mohon maaf kepada teman-teman dan Bapak dosen jika materi yang saya siapkan terlalu sedikit dan video yang saya buat ini tidak sebagus mungkin yang Bapak dan teman-teman inginkan. Dan atas perhatian teman-teman saya mengucapkan terima kasih.